20 pinjol tinggal namanya aja di tahun 2025 karena katanya pinjol ini sudah tidak beroperasi lagi di Indonesia karena mengalami kebangkrutan karena adanya aturan baru di tahun 2025. Mengalami TWP yang sangat tinggi, akhirnya pinjol tersebut tidak bisa beroperasi lagi di Indonesia. Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Jadi perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu ya, ada yang namanya TWP ini menjadi salah satu acuan bahwa pinjol itu masih layak beroperasi atau tidak di Indonesia, yaitu TWP itu panjangan dari tingkat wan prestasi. Bagaimana OJK itu selalu mengawasi TWP-nya, apakah lebih dari 5% atau tidak. Kalau misalkan tingkat TWP-nya itu lebih dari 5%, maka dikatakan pinjol tersebut adalah pinjol yang bermasalah. Terus kemudian kalau TWP-nya di bawah 5% itu dikatakan aman. Nah, kemarin itu ada berita yang sangat viral sekali, yaitu yang namanya pinjol akan bangkrut. Karena ada 20 pinjol yang tingkat ataupun TWP-nya itu lebih dari 5%. Artinya akan bangkrut atau akan tutup di tahun 2025. Nah, di sini saya pengen bahas buat teman-teman semuanya. Dan di sini saya langsung sebutin aja referensi saya membuat video ini dari CNBC ya, teman-teman semuanya. Nah, dan juga beberapa situs OJK yang saya temukan, yaitu dari situsnya dan juga dari postingan Instagram OJK itu sendiri, yang mengatakan bahwa ada 20 pinjol yang sudah TWP-nya itu lebih dari 5%. Nah, ini kalau sudah TWP-nya sudah di atas 5%, berpotensial sekali bangkrut dan berpotensial sekali tidak bisa beroperasi lagi karena tingkat wan prestasinya itu tinggi, teman-teman. Nah, TWP ini banyak cabangnya ya, ada TWP 90, TWP 120, TWP 180 hari, itu beda-beda. Nah, di sini kalau kalian pengen belajar lebih jauh, lebih detail, lebih komplit lagi, boleh baca situs website OJK ataupun situs-situs yang punya kredibilitas, boleh silakan. Biar teman-teman semuanya juga tahu tentang semua terhadap pinjol ini. Bang, kenapa nggak dikasih Pak tahu aja? Ya, biar teman-teman juga jadi netizen yang smart, teman-teman juga jadi masyarakat yang cerdas. Karena masyarakat cerdas itu harus mau baca. Oke, di sini saya pengen bahas, apakah benar 20 pinjol ini akan bangkrut tahun 2025? Jawabannya sebenarnya itu adalah berpotensial besar. Bukan 100% ya teman-teman semuanya, ya kasarnya sih ya 70% bisa bangkrut lah, 70% itu bisa gagal, 70% tidak beroperasi lagi atau sudah dikatakan nanti pinjol ilegal. Nah, di sini kenapa kok bisa seperti itu Bang? Karena TWP ini sangat berpengaruh sekali teman-teman. TWP itu tingkat wan prestasinya rendah ataupun tinggi ya, tingginya itu di atas 5%, itu bisa mengakibatkan pinjol itu kolap atau guncangan dalam perusahaan tersebut. Kalau banyak nasabah yang galbay, banyak nasabah yang telat, artinya pinjol tersebut mengalami keuangan yang tidak beres. Perusahaan tersebut mengalami keuangan yang tidak beres. Nah, ketika perusahaan tersebut tidak mempunyai keuangan yang beres, maka bisa dicabut izinnya dan itu sudah berbahaya sekali. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau nanti keuangan perusahaan itu tidak beres, nanti perusahaan tersebut melakukan hal-hal yang negatif. Penagihan yang kriminal, terus kemudian juga cara mainnya itu yang kriminal, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kalau punya TWP di atas 5%, itu OJK akan selalu memantau dan selalu mengawasi terhadap 20 pinjol itu. Ya. Nah, di sini pinjolnya apa aja Bang? Yang jadi pertanyaan kan kayak gitu. Nah, di sini saya sendiri tidak menemukan pinjol apa aja yang tingkat rawan prestasinya itu tinggi. Nah, kenapa? Karena memang tidak disebutkan, baik di situs OJK, di CNBC, CNN, itu tidak menyebutkan nama pinjolnya apa, nama perusahaannya apa. Kenapa kok nggak disebutin? Ya, karena memang menjadi salah satu privasi juga perusahaan tersebut, gitu loh. Terus kemudian juga ya perusahaan nggak mau dong dipublik kalau perusahaannya lagi nggak baik-baik aja. Mana mau perusahaan yang lagi buruk tapi dipublikasikan. Perusahaannya lagi jelek, dipublikasikan. Perusahaannya lagi hancur tapi dipublikasikan, itu menjadi sebuah hal yang mungkin tidak pas ya teman-teman ya. Ya pasti perusahaan tersebut juga nggak mau saya dilampirkan, nggak mau CNBC-nya ataupun berita-berita yang kredibel juga mencantumkan perusahaan tersebut ya, karena takutnya nanti diproses ke hukum, mencemarkan nama baik perusahaan dan yang lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi saya baru menemukan ada jumlahnya aja, ada 20 pinjol yang mempunyai TWP 90 lebih dari 5%, dan itu tidak disebutkan nama pinjol-pinjolnya ya. Jadi ya mudah-mudahan aja sih pinjol-pinjol besar dan mereka itu akhirnya cepat tutup dan juga cepat bangkrut di Indonesia, tidak beroperasi lagi di tahun 2025. Karena di kuartal 3 kemarin di tahun 2024, pinjol tersebut mengalami TWP di atas 5%, itu
gede banget teman-temannya per kuartal tahun 2024 ini, makanya mereka itu lagi kolab teman-teman. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Next, kalau teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan, boleh tulis aja di kolom komentar atau DM aja ke Instagram saya. Jadi, untuk kepastian pinjol ini tutup atau tidak, kita tunggu aja kuartal 1 tahun 2025, itu rekapannya nanti seperti apa. Saya yakin nanti penutupannya sih ya di pertengahan tahun 2025, kalau memang pinjol tersebut TWP-nya itu masih terus tinggi, TWP-nya itu masih terus buruk, maka berpotensial besar sekali bangkrutnya di pertengahan, teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa teman-teman tambah semangat dan tambah enjoy lagi ketika melawan galbay. Ya, saya harap teman-teman jangan panik juga kalau galbay. Semua pinjol kalau kita galbay itu ya aman-aman aja. Apalagi kita sendiri, terutama kita ya yang sudah berusaha keras, sekuat tenaga untuk bayar cicilan, tapi kenyataannya tidak mampu, ya itu enjoy-enjoy aja. Jangan panik dan jangan takut. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh bantu like ya. Saya mau dulu video ini dan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.